Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang argumen kritis dan elaborasi perjalanan pendidikan nasional. Bahan diskusi yang akan kita bahas adalah tentang argumen kritis perjalanan pendidikan nasional. Yang pertama, apa praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dengan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan? Yang kedua, adakah model-model pendidikan saat ini yang Anda lihat dapat melepas belenggu yang belum memerdekakan peserta didik? Kemudian, tentang elaborasi perjalanan pendidikan nasional, yang pertama, apa langkah awal melepaskan belenggu pada pendidikan Indonesia dalam upaya mewujudkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik? Yang kedua, sebagai seorang guru, mengapa kita perlu melepaskan diri dari belenggu praktik-praktik pendidikan yang belum memerdekakan peserta didik? Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu apa saja belenggu pendidikan saat ini. Belenggu pendidikan saat ini, pada praktik pendidikan saat ini yang masih dirasa membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar, yaitu yang pertama, peserta didik harus menguasai semua mata pelajaran. Yang kedua, kecerdasan peserta didik masih diukur berdasarkan kemampuan matematisnya. Yang ketiga, kemampuan akademis masih menjadi tolak ukur kemampuan peserta didik tanpa melihat kemampuan non-akademisnya. Yang keempat, pada kurikulum 2013, peserta didik masih dituntut untuk menyelesaikan seluruh materi sesuai jenjangnya. Dan yang terakhir, penjurusan masih terpaku pada hasil tes awal peserta didik tanpa memperhatikan minat peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, topik yang kita bahas adalah model-model pendidikan apa yang dapat melepaskan belenggu pendidikan tersebut. Nah, model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu tersebut adalah dengan mengimplementasikan kurikulum merdeka. Melalui implementasi kurikulum merdeka atau yang biasa kita kenal sebagai IKM, dapat menampung dan memfasilitasi segala perbedaan peserta didik dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana peserta didik bebas mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki sesuai dengan karakteristik, minat, dan gaya belajar peserta didik yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan juga pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Topik yang selanjutnya adalah bagaimanakah langkah untuk melepaskan belenggu pendidikan tersebut? Langkah awal dalam melepaskan belenggu pada pendidikan Indonesia dalam upaya mewujudkan pendidikan yang memerdekakan peserta didik yaitu yang pertama, mengidentifikasi terlebih dahulu keragaman yang dimiliki peserta didik sesuai dengan minat, bakat, latar belakang, gaya belajar, dan kultur budaya peserta didik. Yang kedua, mengelompokkan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, latar belakang, gaya belajar, dan kultur budaya peserta didik. Yang ketiga, menyusun strategi pembelajaran yang tepat disesuaikan dengan minat, bakat, latar belakang, gaya belajar, dan kultur budaya peserta didik. Selanjutnya yang keempat, menyusun asesmen. Yang kelima, yaitu melakukan refleksi, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Nah, topik yang terakhir, alasan guru melepas belenggu pendidikan. Nah, di sini guru perlu melepaskan diri dari belenggu praktik-praktik pendidikan yang belum memerdekakan peserta didik, karena tujuan awal dari pendidikan itu sendiri adalah memerdekakan peserta didik untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Sehingga guru perlu melepaskan praktik-praktik yang membelenggu perkembangan potensi peserta didik itu sendiri. Kodrat guru sendiri sebagai pendidik berperan dalam menuntun, membimbing, dan memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Terakhir, sedikit quotes, jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Dari Imam Syafi'i. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semangat belajar, selamat pagi.